Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Edwan, dan kali ini udah lama banget nggak bikin video review. Jadi ini video review dari sepeda saya pribadi yang untuk restorasinya saya nggak sempet dokumentasikan untuk videonya. Jadi sepeda ini saya rakit ala-ala touring. Padahal ya saya nggak pernah kemana-mana ya, nggak pernah jauh-jauh ya. Cuman rakit-rakit aja karena suka. Ini adalah Federal Bobcat MG20 ya. Salah satu varian Federal yang katanya di awal-awal. Dan langsung aja, nggak usah kebanyakan opening. Kita mulai reviewnya dari kokpit. Untuk kokpit saya pakai handlebar biasa, tapi sudah alloy. Lalu pakai sistem percepatan dan sistem pengereman. Ini menggunakan Santur MT series. Ini bukan thumb shifter ya, jadi revo. Jadi cara penggunaannya diputar. Cukup enak. Pergerakan handle-nya juga, brake-nya halus. Ini juga sama. Yang bagian kanan 7 speed. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, oke, belnya jangan lupa. Kemudian dikasih ini ya, back handlebar dari N Project ya, yang murah meriah aja. Ini multifungsi, bisa buat handlebar, bisa juga buat selempang. Itu biasanya cowok-cowok kalau mau pergi jadi enak. Kita turun ke headtube ya. Headtube-nya ini ukuran standar, jadi stemnya ini dari Kaloy. Bawaannya ukuran insertnya 22,2. Lalu kita turun ke garpu. Garpunya juga asli. Bawaannya bawaan lahir. Kemudian Bobcat, ada tulisan, ada dekal, lalu corak-corak pink dan purple. MG20 ya. Untuk top tube-nya ada 3 jalur kabel seperti biasa untuk ciri Federal Bobcat ini. Ini framenya mirip-mirip sama Street Cat MG30 dan City Cat MG40 ya. Untuk yang MG20 ini punya saya nggak bernomor seri. Dari sisi kemiringan ini ada runcing. Di sini masih lurus, tanpa lux ya, tanpa soket. Plat cantilever masih pipih. Ya, ini yang model plat. Dan mudah sekali ya untuk dikenali. Jadi untuk tipe Federal seri awal tuh pakai ini masih plat, ada lingkarannya ya di bagian bawah. Kemudian apalagi ya, nah ini ada rak bonceng biasa. Ini rak bonceng buat bawa-bawa tasnya saya pakai dari ebek. Ini buat di bagian belakang. Ini juga bisa dipakai untuk panir kiri kanan, di bagian kanan sama di bagian kiri itu bisa juga. Untuk sistem pengereman saya pakai cantilever ya, biar sangar kelihatan klasik. Dari Shimano Equipment yang murah-murah saja. Kemudian kita turun ke chainstay dan seat stay. Di chainstay ada shark fin. Ini namanya pelindung rantai. Sebenarnya bukan rantai yang dilindungi, ini pipa chainstay-nya yang dilindungi biar nggak lecet, tapi buktinya masih lecet-lecet juga ini. Ini ada shark fin kayak sirip hiu. Kemudian kita lanjut ke sprocket sloop 7 speed dengan kombinasi free hub pakai Exact RM50. Dan ini RD-nya masih enak ya. Ini bawaan dari Federal seri lain ini, bukan bawaan dia. Ini 100 GS, Shimano 100 GS Japan. Dikombinasi juga dengan FD Shimano 200 GS 3 speed. Porsi crank ini alloy armnya, ininya mungkin besi ya, sampai karat-karatan gini. Ini JM, panjang arm 170, rantainya pakai HG.
HG berapa saya lupa. Sprocketnya 1328. Terus apalagi? Nah, ini seat post nih. Seat post model blimbing. Ini bukan bawaannya ini besi. Ini mungkin bawaan dari Federal lain ya. Seingat saya ini dari Bobcat Pathfinder saya. Sadelnya Tafware. Ini udah sangat enak, empuk dan ada lubang. Jadi kalau mau kentut itu bisa plong ya. Dan ini bagian telur juga nggak gampang kejepit, enak lah buat saya, tapi buat yang lain nggak tahu juga. Terus lanjut ada aksesoris tapal kuda. Nah, ini yang saya tanyakan ya, ini jadi saya nggak tahu ya untuk fungsi tapal kuda ini sebenarnya aksesoris atau penguat brake. Kalau secara penguat brake bikin tambah pakem sepertinya tidak, tapi kalau bikin tambah aman kayaknya iya. Karena ketika kita melakukan pengereman seperti ini contohnya, tek, ya, ini bagian pivot, di bagian pivot sini, bagian pivotnya ini tidak gampang bergerak ke bagian rims, jadi tertahan oleh fungsi dari tapal kuda ini. Nggak tahu ini saya dapat dari bongkar-bongkaran gudang saya, dipakein aja biar ciamik lah. Terus ada tempat rak panir. Ini tempat untuk ininya, masukkan pengait dari tas. Wheelset tadi belum saya informasi, wheelsetnya pakai hub dari Exact juga RM50, jari-jarinya stainless, kemudian bannya, wheelnya apa namanya, rims ya, velgnya pakai Araya Japan 26150 VP20. Untuk ban luar pakai yang murah, ini merek sejuta umat, Swallow atau Daily Tire atau apa ya satu lagi itu, Lucky Stone ya, yang model-model seperti ini. Kalau yang belakang ini Kenda Quest 26175, yang depan 26150. Oke, nggak ada lagi yang saya perlu jelasin. Battle cage, ini ada pedalnya alloy, udah lecet-lecet tapi loncer. Kemudian kickstandnya bisa di adjust ya, bisa buat ukuran 26, 27, 700, bisa di naik turunin. Sudah, itu saja pembahasannya. Udah banyak juga yang review sepeda-sepeda ini ya, sekedar untuk referensi, untuk membangun. Walaupun ini bukan spesifikasi touring, cuma sekedar looking aja ya, ala-ala kelihatan touring, tapi padahal speknya nggak touring. Kalau spek touring mungkin kita butuh sprocket yang agak besar untuk ngelibas medan-medan tanjakan juga, itu sangat membantu sekali. Oke kawan, terima kasih yang udah nyimak videonya sampai habis. Karena udah zuhur juga, jadi waktunya saya untuk pulang, sholat dan makan. Salam sehat selalu, jaga terus kesehatan kita untuk kita bisa menjaga orang-orang yang kita sayangi. Dan salam sahabat tanpa sekat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang mau share, mau like, mau komen, bebas, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.